Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-131, 132 dan 133 dari surah Al-An'am, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Di antara kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah tidak menetapkan azab atau siksa kepada penduduk suatu negeri meskipun penduduk negeri tersebut melakukan kezaliman, melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan. Allah tidak mengazab penduduk negeri tersebut, sehinggalah Allah mengutus para rasul kepada mereka. Setelah para rasul diutus, para rasul itu menyampaikan ayat-ayat Allah, para rasul itu memberi peringatan, kemudian mereka tetap juga tidak mau menerima kebenaran, maka ketika itu barulah Allah mengazab penduduk negeri tersebut. Bagaimana cara Allah mengazab penduduk negeri tersebut? Dalam Al-Quran diterangkan, ada yang dikirim hujan batu ke negeri tersebut, ada yang dikirim belalang yang banyak, kemudian air berubah menjadi darah, kemudian katak di mana-mana, kemudian penyakit sopak dan lain sebagainya, berbagai macam azab. Kapan Allah tetapkan azab kepada penduduk suatu negeri itu? Setelah Allah mengirim para rasul, kemudian mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Jadi azab baru ditimpakan setelah pengutusan para rasul, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Tidak langsung saja Allah mengazab mereka meskipun mereka melakukan kezaliman. Barulah Allah mengazab setelah pengutusan para rasul. Apa kaitan antara ayat-ayat dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya menerangkan bahwasanya Allah di hari kiamat atau di hari akhirat bertanya kepada bangsa jin dan bangsa manusia, mengapa mereka melakukan kezaliman di muka bumi. Rupanya mereka melakukan kezaliman di muka bumi disebabkan karena kesenangan dunia telah menipu mereka, karena kebodohan, karena kedengkian, karena kesombongan. Kemudian bangsa jin, bangsa manusia ini membantu dalam melakukan kejahatan yang disebut dalam ayat sebelumnya sebagai syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan
dari kalangan manusia. Kemudian di hari kiamat itu Allah bertanya, mengapa kamu sampai tertipu dan terpedaya oleh kesenangan dunia? Bukankah telah diutus kepadamu dahulu para rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang memberi peringatan? Maka mereka mengatakan, iya betul, telah datang kepada kami rasul-rasul menyampaikan ayat-ayatmu ya Allah, memperingatkan kami, tetapi kami tertipu dan terpedaya oleh dunia. Jadi diterangkan sebelum ini tentang pengutusan para rasul, yaitu yang menyebutnya bahwasanya rasul itu telah diutus adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim di hari akhirat atau di hari kiamat di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pula menerangkan bahwasanya Allah mengutus para rasul ketika di dunia sebenarnya adalah untuk mengasihi dan menyayangi manusia itu, supaya manusia itu mengetahui kebenaran, supaya manusia itu diperingatkan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul yang diutus oleh Allah, dengan peringatan yang disampaikan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Andaikan mereka bersyukur kepada Allah, yaitu dengan menerima kebenaran dan mau diperingatkan, niscaya mereka terelak dari azab. Tidak akan azab Allah itu menimpa orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan. Tidak akan mungkin azab Allah itu menimpa orang yang kafir kepada Allah, yang menolak kebenaran dan melakukan keburukan, kejahatan. Jadi Allah mengutus para rasul sebenarnya supaya manusia itu terelak dari azab dan siksaan. Tapi manusia tidak mensyukuri pengutusan para rasul. Yang paling tidak mensyukuri pengutusan para rasul adalah Bani Israel. Karena bukan satu dua para rasul yang diutus kepada mereka, banyak sekali. Tetapi apa sikap mereka terhadap para rasul yang diutus? Apakah mereka mengikuti para rasul? Tidak. Bahkan para rasul itu mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi, para rasul tanpa kebenaran. Nabi Zakaria mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa pun ingin mereka bunuh, tapi tak berhasil karena Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Nabi Yahya mereka bunuh. Inilah dia sebahagian dari bangsa manusia yang tidak bersyukur kepada Allah atas pengiriman para rasul kepada mereka. Apa siksaan yang diterima oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel yang tidak mensyukuri pengutusan para rasul? Siksaan yang Allah timpakan ke atas mereka adalah duribat alaihimudz zillatu wal maskanah, yaitu ditimpakan ke atas mereka itu kemiskinan, kehinaan di mana saja mereka berada. Kalaupun nampak mereka hari ini kaya raya, tetapi sebentar lagi mereka akan miskin papa kedana. Kalau nampak sekarang ini mereka itu selamat, tetapi sebentar lagi mereka akan celaka dan dibinasakan oleh Allah. Karena sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kaedah tetap Allah. Kalau sekarang masih diberi tangguh, itu hanya sampai masa yang ditentukan. Itu namanya istidraj dalam pelajaran akidah. Sampai masa ditentukan, sampai masa yang ditentukan mereka akan dibinasakan. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi kita dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini, mudah-mudahan kita akan mendapat pelajaran, petunjuk, bimbingan. Kita ini tidak mau menjalani azab dan siksaan dari Allah. Maka untuk mengelakkan diri dari azab dan siksaan Allah, Rasul telah diutus
Dan Rasul telah menyampaikan wahyu Allah, petunjuk Allah dengan sempurna, Al-Quran dan Sunnah. Mau terelak dari azab dan siksaan, maka terima kebenaran, ikuti petunjuk, kemudian lakukanlah ketaatan dan kebaikan, maka insya Allah akan selamat dari siksaan Allah di dunia ini dan akan selamat dari siksaan Allah di akhirat nanti. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari. Kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, tinggal lagi kita ingin lebih dekat dengan ayat ini, maka insya Allah kita akan lebih dekat melalui kajian tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat yang kita pelajari ini. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan ikuti pula dengan terjemahan kata per kata, supaya membantu kita ketika nanti kita mengkaji tafsiran ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Allah berfirman, zalika, itulah dia, itu apa? Nah, kembali kepada ayat yang sebelumnya, itulah dia pengutusan para rasul. Nah, jadi ayat ini menerangkan tentang pengutusan para rasul. Para rasul itu diutus oleh Allah. Para rasul manusia biasa juga, tetapi dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Kemudian tugas para rasul itu menyampaikan wahyu kepada manusia yang lain. Itulah dia pengutusan para rasul. Alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin. Alam yakun rabbuka, tidaklah Tuhanmu itu muhlikal qura. Muhlik membinasakan, al-qura negeri-negeri atau kampung-kampung, bidzulmin dengan kezaliman, semata-mata dengan kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Tidak. Wa ahluha ghafilun, sedangkan penduduk negeri tersebut lalai dari kebenaran. Jadi Allah tidak membinasakan penduduk satu negeri karena kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut, sementara penduduk negeri tersebut masih lagi dalam keadaan lalai. Tapi kapan baru Allah membinasakan penduduk satu negeri itu? Apabila penduduk negeri itu sudah diperingatkan sehingga tak lalai lagi. Nah, apabila tak lalai lagi, sudah diperingatkan, sadar bahwasanya mereka memang betul-betul enggan menerima kebenaran, ketika itu barulah Allah membinasakan penduduk negeri tersebut. Nah, ini perlu diulang berkali-kali supaya kita memahami betul ini kandungan ayat ini sebenarnya tentang apa. Maka nanti ketika penjelasan lebih mudah kita untuk memahami, sehingga ayat ini betul-betul bisa kita jadikan sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Dari pangkal ayat kita baca, itulah dia pengutusan para rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu tidak akan membinasakan penduduk negeri-negeri dengan kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut, sedangkan penduduk negeri tersebut dalam keadaan lalai. Nah, ini kita ulang kata negeri-negeri itu supaya lebih mudah untuk memahami. Ayat berikutnya, walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin, dan masing-masing.
Masing-masing yang dimasukkan siapa? Masing-masing yang dimasukkan, nanti dalam tafsir kita bahaskan, orang yang beriman mendapatkan derajat atau kedudukan. Orang-orang kafir pun juga punya kedudukan sesuai dengan kekafiran mereka. Orang beriman kedudukannya tinggi, orang kafir kedudukannya rendah. Masing-masing pada kedudukan masing-masing. Orang beriman kedudukannya mulia, orang kafir kedudukannya hina. Mimma amilu, dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Maknanya berdasarkan perbuatan yang telah mereka lakukan, berdasarkan amal atau sesuai dengan amal yang telah mereka lakukan. Buat amal baik dapat baik, buat perbuatan buruk dapat keburukan. Balasan yang setimpal, tanda keadilan Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabbmu, Tuhanmu, bighafilin, lalai, amma ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Dan masing-masing memiliki derajat dari apa-apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Kalau kata derajat ini biasa dalam bahasa kita kepada yang baik, maka kita boleh ganti dengan perkataan yang lain, umpamanya kata kedudukan. Dan masing-masing memiliki kedudukan sendiri-sendiri sesuai dengan perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Ayat berikutnya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Wa rabbuka, dan Rabbmu, Tuhanmu, al-ghaniyyu, maha kaya, dzur rahmah, memiliki rahmat. Iyyasha yudhibukum, iyyasha, jika Allah menghendaki, yuzhibkum, melenyapkanmu. Melenyapkanmu, membinasakanmu, sehingga kamu mati. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Wa yastakhlif, dan Allah menggantikan, min ba'dikum, setelah kamu dibinasakan, ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki. Atau boleh juga kata Allah menghendaki itu diangkat ke hadapan, yaitu, dan Allah menghendaki, apabila Allah menghendaki atau jika Allah menghendaki, Allah akan menggantikan setelah kebinasaanmu dengan kaum yang lain. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kama, sebagaimana, ansha'akum, Allah telah menciptakan kamu atau menjadikan kamu, min dzurriyyati, setelah keturunan qaumi akharin, qaumin akharin, kaum yang lain. Apa kaum dahulu yang dibinasakan oleh Allah? Kemudian dari kaum itu kita pun ada sekarang ini. Umpamanya dahulu kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah. Kemudian Allah ganti dengan kaum yang lain. Yang kafirnya dibinasakan, Allah lenyapkan yang kafir, habis, satu pun tak tersisa, yaitu dengan banjir besar. Siapa yang selamat? Yang selamat yang beriman, yang ikut serta dengan Nabi Nuh dalam kapal, dalam bahtera. Nah, yang selamat di kapal itu adalah dari yang ada sebelumnya. Kemudian wujudlah manusia sampai ke hari ini. Ada kaum yang betul-betul habis semuanya, habis. Seperti kaum Ad, kaum Thamud, itu tidak tersisa sama sekali. Satu negeri habis. Karena satu negeri kaum itu kafir dan ingkar kepada Allah, melakukan kejahatan, bahkan melakukan perbuatan yang keji dan tercela, seperti yang dilakukan oleh kaum
kaum Nabi Lut, yaitu seperti yang dilakukan oleh sebahagian manusia pada hari ini, yaitu melakukan perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu lebih keji lagi, lebih tercela lagi dari perzinahan antara laki-laki dengan perempuan, karena menyalahi fitrah manusia. Maka Allah celakakan mereka, Allah hancur binasakan mereka, yaitu ketika pagi hari mereka mati bergelimpangan di rumah mereka sendiri, habis semuanya. Amat mudah bagi Allah untuk melakukan pembalasan yang seperti itu. Kemudian Allah ganti lagi dengan kaum yang lain. Kalau kaum yang lain itu juga melakukan perbuatan yang serupa, Allah binasakan lagi, Allah ganti lagi dengan kaum yang lain. Amat mudah bagi Allah, karena Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi memiliki rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya akan melenyapkanmu dan mengganti dengan siapa-siapa yang Dia kehendaki setelahmu, setelah kamu dilenyapkan, sebagaimana Dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kamu dari keturunan kaum yang lain. Karena mudah sekali bagi Allah untuk menyelenapkan satu kaum, kemudian menciptakan kaum yang baru, pengganti sebagai kaum yang sebelumnya. Jadi dari 3 ayat ini, setelah kita melihat terjemahan ringkas, maka ketiga ayat ini adalah menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam waktu yang sama juga menerangkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang maha berkuasa, berkuasa ke atas alam semesta ini, termasuk ke atas diri manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha pengasih lagi maha penyayang ke atas manusia, yaitu Allah tidak langsung begitu saja membinasakan penduduk satu negeri, melainkan Allah mengutus terlebih dahulu para rasul ke negeri tersebut. Kapan baru Allah membinasakan penduduk negeri tersebut? Setelah penduduk negeri tersebut tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan tidak mau mengambil peringatan atau pelajaran yang disampaikan oleh para rasul, maka ketika itu Allah pun menetapkan siksaan dan azab ke atas mereka. Pelajaran bagi kita hari ini, Rasul telah diutus, pewaris para Rasul pun ada di setiap zaman, bahkan di setiap tempat, dan manusia hari ini tidak ada yang tidak mendengar kebenaran yang dahulu pernah disampaikan oleh Rasul melalui para pendakwah. Tidak ada manusia rasanya hari ini yang tidak mendengarkan kebenaran. Andaikan mereka tetap di dalam kesombongan dan mengikuti kekufuran sehingga melakukan kezaliman, maka azab dan siksaan Allah menanti mereka, cepat atau lambat. Tetapi ia adalah sesuatu yang pasti. Apabila dahulu diberlakukan, maka sekarang pun akan diberlakukan. Tidak mau diazab dan disiksa, dicelaka dan dibinasakan, maka apabila Rasul telah diutus atau pewaris para Rasul telah datang memberikan peringatan dan menyampaikan kebenaran, segeralah ikuti kebenaran dan ambillah pelajaran dan terima peringatan itu sehingga kita terselamat dari kelalaian. Dengan demikian akan selamat pula lah nanti dari azab dan siksaan. Ini sebagai muqaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Di permulaan ayat yang ke-131 Allah menggunakan ismul isyarah, kata penunjuk. Zalika, itu dia. Kata penunjuk
menunjuk sesuatu. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah pengutusan para rasul. Jadi ulama tafsir menerangkan zalika ityanur rusul. Itu dia pengutusan para rasul. Berarti ayat ini ingin menerangkan kepada kita tentang manfaat atau kebaikan dari pengutusan para rasul, yaitu manfaatnya atau kebaikannya adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tanpa pengutusan para rasul, mungkinkah kita mengetahui kebenaran? Tidak. Karena sepintar apapun manusia tidak akan mungkin mengetahui kebenaran. Tidak akan mungkin. Kapan baru manusia bisa mengetahui kebenaran? Apabila mereka mendapatkan kebenaran itu melalui wahyu yang Allah turunkan. Tapi wahyu diturunkan itu kepada siapa? Kepada semua manusia? Tidak. Wahyu diturunkan itu hanya kepada orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh Allah. Siapa orang tertentu yang dipilih oleh Allah? Para rasul. Jadi melalui para rasul yang menerima wahyu, wahyu itu disampaikan kepada kita. Dengan wahyu tersebut tahulah kita kebenaran. Nah, itu adalah kasih sayang Allah. Pintar sepintar apapun kita, tidak akan mungkin kita mengetahui kebenaran dengan tepat. Sebab kita manusia memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dan sangat sedikit sekali. Dan tak mungkin kita dengan pengetahuan yang sedikit dan terbatas akan mengetahui kebenaran dengan pasti. Karena boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik, dan yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu buruk. Boleh jadi manusia menyangka sesuatu itu baik, rupanya buruk. Boleh jadi manusia menyangka sesuatu itu buruk, rupanya baik. Lalu siapa yang akan memastikan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk? Allah, karena Allah Maha tahu. Tapi bagaimana untuk mendapatkannya? Tidak ada jalan lain kecuali wahyu. Disitulah pentingnya pengutusan para rasul. Itulah dia pengutusan para rasul. Jadi ayat ini ingin menerangkan tentang pentingnya pengutusan para rasul, dan ia adalah merupakan kasih sayang Allah kepada manusia. Maka apabila ia adalah kasih sayang Allah kepada manusia, semestinya manusia bersyukur. Bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Tetapi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang sebelum ini ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya, mereka itu adalah karena tidak mensyukuri rahmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu pengutusan para rasul. Bangsa jin itu apakah juga datang rasul kepada mereka? Ya, datang rasul kepada mereka. Tetapi mereka tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Nabi Muhammad meskipun dari kalangan manusia, bangsa manusia, Nabi Muhammad juga diutus kepada bangsa jin. Ada sebahagian bangsa jin yang mau menerima kebenaran. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada bangsa jin. Di kota Mekah itu tak jauh dari Masjidil Haram ada namanya Masjid Jin. Nah, kalau dari Mekah arah ke Aziziyah, arah ke Mina, nanti kita akan jumpa satu masjid di tepi jalan itu namanya Masjid Jin. Mengapa masjid itu disebut Masjid Jin? Karena disitulah Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada bangsa jin. Nah, karena di situ bangsa jin pernah mendengarkan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, maka masjid itu pun disebut Masjid Jin. Jangan fahami lain pula. Oh, berarti di situnya berkumpul-kumpul bangsa jin. Oh, tidak. Dahulu di situ ada peristiwa bangsa jin mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah jin, yang isinya di dalam diantaranya adalah bangsa jin itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul kepada mereka. Itulah apa? Itulah pengutusan para rasul yang merupakan kasih sayang Allah kepada bangsa manusia.
Alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin. Tidaklah Tuhanmu itu membinasakan negeri. Sebenarnya membinasakan penduduk negeri, penduduk yang ada di negeri tersebut. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala membinasakan penduduk negeri tersebut dengan membinasakan negeri tersebut. Karena apabila binasa negeri itu, binasalah penduduk negeri itu. Umpamanya Allah benamkan satu tempat itu melalui tsunami besar. Nah, tempat itu binasa. Penduduk yang ada di tempat itu pun binasa. Ada pula Allah membinasakan penduduk negeri, tapi negerinya tak dibinasakan. Negerinya tetap baik, tapi manusianya mati bergelimpangan di negeri tersebut. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia pengutusan Rasul. Kemudian Allah terangkan, pengutusan Rasul itulah kasih sayang Allah. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah tidak akan membinasakan penduduk satu negeri hanya karena penduduk negeri itu melakukan kezaliman. Tidak. Barulah Allah membinasakan penduduk satu negeri atau negeri apabila penduduk negeri tersebut melakukan kezaliman dan tetap melakukan kezaliman setelah pengutusan Rasul kepada mereka. Ini penting untuk difahami. Kalau belum lagi diutus Rasul kepada mereka, meskipun mereka melakukan kezaliman, Allah tidak akan binasakan negeri tersebut, karena itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Kapan baru Allah binasakan penduduk negeri tersebut atau negeri tersebut? Sehinggalah penduduk negeri tersebut menerima kehadiran Rasul yang diutus di antara mereka, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang memberi peringatan. Kemudian mereka tetap juga melakukan kezaliman. Ketika itu barulah mereka itu dibinasakan oleh Allah. Jadi yang mau kita fahami, betul-betul Allah itu mengasihi dan menyayangi manusia. Allah tidaklah berlaku zalim ke atas manusia, tapi manusia itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim ke atas manusia. Ini juga seirama dengan ayat yang lain. Umpamanya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah akan mengazab orang-orang yang berdosa itu sehinggalah kami mengutus para rasul kepada mereka. Kita buat kepada kita hari ini, sudahkah diutus rasul kepada kita? Sudah. Jangan nanti lagi rasul, tak ada lagi rasul yang lain. Karena Rasul yang terakhir sudah diutus dan tak ada lagi Rasul berikutnya. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Sudahkah diutus Rasul kepada kita? Sudah. Sudahkah membacakan ayat-ayat Allah kepada kita? Sudah. 30 juz, 114 surah. Sudah kita diperingatkan? Sudah. Masihkah kita melakukan kezaliman? Tunggulah azab dan siksaan Allah. Jadi elakkan diri dari melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan yang membawa kepada kekufuran. Dan pada hari ini kemusyrikan ini berleluasa, meminta kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah. Kononnya di sana ada lagi yang berkuasa selain Allah. Kemusyrikan, bahkan mengaku juga sebagai umat Islam, sebagai orang-orang beriman, padahal perbuatan dan tingkah laku mereka tidak lagi sesuai sebagai orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kerbau di Jawa sana, dibawa keliling kampung, kemudian keluar beraknya, diperebutkan beraknya itu, kotorannya itu diperebutkan. Kononnya beraknya itu punya keistimewaan. Yang miskin bisa akan menjadi kaya, yang sakit bisa akan menjadi sembuh.
Allahu Akbar. Mengapa manusia sampai kepada kebodohan yang seperti ini? Dan kebodohan itu dijaga dan dipelihara atas nama budaya, melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa apa yang dilestarikan? Budaya kebodohan tak patut dilestarikan. Tetapi itulah dia manusia. Sudah disampaikan ayat-ayat Allah, sudah diperingatkan, masih juga di dalam kezaliman, maka tunggulah lumpur panas yang lebih besar. Mungkin tunggulah hujan batu dari langit, mungkin tunggulah gempa bumi dari gunung-gunung yang ada, dan seterusnya. Karena keangkuhan dan kesombongan manusia. Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Inilah dia hakikat sebenarnya yang disampaikan di dalam wahyu-wahyu Allah. Karena ada di antara manusia, jangan takut-takuti kami Ustaz. Bukan untuk menakut-nakuti. Inilah dia kebenaran apa adanya. Buat baik dapat baik, buat buruk tanggung akibatnya. Pasti, jelas. Maka musibah yang menimpa di negeri lain hendaknya pelajaran bagi kita yang berada di negeri ini. Musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa di kaum lain jangan sampai ia menimpa pula pada diri kita di sini. Cukup di negeri yang lain saja. Kalau bisa kita selamatkan negeri-negeri lain itu dengan berdakwah kepada mereka. Tak juga mau mereka menerima, maka Allah pun akan membinasakan, mencelakakan negeri-negeri tersebut, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Wa ahluha ghafilun, sedangkan penduduk negeri tersebut lalai. Kalau lalai sebab tak ada yang memperingatkan, tak ada rasul yang diutus kepada mereka, Allah tidak akan membinasakan negeri tersebut. Tetapi kalau negeri tersebut tidak lalai karena diperingatkan, orang yang sudah diperingatkan tak lagi disebut lalai. Kapan lalai? Kalau tak ada yang memperingatkan. Setelah diperingatkan masih juga melakukan kejahatan, bermakna secara sadar dan bersengaja melakukan kezaliman, maka tidak lagi disebut lalai. Ketika itu Allah pun membinasakan negeri atau penduduk negeri tersebut. Itu hakikat. Maka semestinya tanggungjawab seorang pemimpin, apalagi pemimpin utama, pemimpin bangsa, di antaranya adalah perkara ini. Kalau tidak memperingatkan rakyat atau bangsa ini kepada perkara ini, maka tanggunglah derita demi derita. Gunung ini meletus, yang gunung satu sudah menanti akan meletus. Pergilah terus belusukan ke gunung-gunung itu. Tidak akan selesai-selesai masalah. Penyelesaiannya bukan belusukan ke gunung tersebut, kembali ke pencipta dan penguasa gunung tersebut. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya menjadikan gunung-gunung tersebut sebagai tentera dari tentera-tenteranya. Gunung bisa mendatangkan manfaat, mengokohkan bumi ini. Gunung bisa mendatangkan bencana dengan menggoncangkan bumi ini. Kembali kepada Allah pencipta dan penguasa gunung tersebut. Tetapi malangnya juga peringatan-peringatan untuk kembali kepada Allah jarang kita dengar. Kata jarang ini lembut sedikit lah. Jarang kita dengar. Semestinya sering kita dengar, supaya manusia terelak dari azab dan siksaan Allah. Allahu Akbar. Kita dengar hari ini berbagai macam bencana. Bencana itu karena ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Kalau kita di sini apa yang kita dapat? Asap dapat, ispa, sesak nafas, batuk-batuk,
dan kita tidak tahu apa akan jadi pada anak-anak kita pada masa yang akan datang. Mungkin masih belum lagi berumur lanjut, telah mati terlebih dahulu, dan sebelum mati sengsara dengan penyakit yang menahun lamanya disebabkan karena racun dari asap yang dihirup. Siapa peduli perkara ini? Mestinya yang diberi amanah, diberi tanggung jawab mengetahui perkara ini. Siapa yang diberi amanah itu? Yang menjalankan pemerintahan eksekutif, dan juga yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, wakil rakyat. Malah wakil rakyatnya berkelahi pula sesama mereka. Meja ditumbangkan, dibanting, kemudian kata-kata keji keluar. Yang satu mengeluarkan mosi tidak percaya kepada yang satu lagi. Berkelahi macam budak-budak kecil. Anak kecil pun tak macam tu di sekolah. Ada budak kecil sekarang ini, anak-anak sekolah menumbangkan meja di sekolah. Tak ada. Tapi lebih dari anak kecil. Bagaimana nasib bangsa ini kalau pemimpin-pemimpinnya seperti itu? Maka mudah-mudahan Allah ketuk pintu hati mereka yang diberi amanah, sehingga mereka cepat dan segera kembali kepada Allah demi keselamatan negeri dan penduduk negeri ini. Kalau tidak, azab dan siksaan Allah pasti akan menanti. Karena itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keadilan Allah ini disambut oleh ayat berikutnya. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing memiliki kedudukan sesuai dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka kerjakan? Yang baik yang mereka kerjakan, maka mereka dapat kedudukan yang tinggi. Yang buruk yang mereka perbuat, maka mereka pun mendapat kedudukan yang rendah. Karena disebut di sini darajat, berarti bukan satu kedudukan, tapi banyak kedudukan. Maka kedudukan orang beriman itu bertingkat-tingkat. Orang beriman itu bukan dalam satu kedudukan, tidak. Bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Itu kedudukan orang-orang beriman. Tapi kalau kedudukan orang-orang kafir pula bertingkat-tingkat juga, tetapi bukan ke atas tingkatnya, ke bawah. Yang satu lebih rendah dari yang lainnya, yang satu lebih hina dari yang lainnya, yang satu lebih keji dari yang lainnya. Maka Said Qutb dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya lil mu'minin darajat. Bagi orang-orang beriman itu ada derajat-derajat. Darajatun fauqa darajatin, yaitu derajat di atas derajat. Itu bagi orang-orang beriman. Kemudian bagi orang-orang kafir, walil kafirin darajat. Dan bagi orang-orang kafir itu juga derajat-derajat, tetapi darajatun tahta darajatin, yaitu derajat di bawah derajat. Ada derajat-derajat di bawah. Jadi yang satu derajatnya kedudukannya tinggi, yang satu lagi kedudukannya rendah. Dan masing-masing berada di tempat masing-masing. Kita ini derajat yang mana kita ini? Bahasa kita ini, dia datang untuk mengangkat derajat. Derajat apa? Sudah di kedudukan mana? Dengan apa kita mengangkat derajat kita? Kita mengangkat derajat kita adalah dengan beriman dan membuktikan keimanan. Tidak dengan kekufuran, kemudian berleluasa melakukan kezaliman. Di saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, maka derajat kita tinggi. Tetapi apabila melakukan kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, maka punya derajat juga, tapi derajatnya jauh di bawah. Masing-masing ditempatkan pada derajat masing-masing, dan itu adalah keadilan Allah. Baik dapat baik, buruk dapat buruk. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai manusia, berhati-hati
dalam setiap perbuatan yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan, kembali kepada dirimu sendiri. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Siapa yang buat, dia yang dapat. Buat baik, dapat baik. Maka orang-orang beriman akan menyambut ayat ini, oh saya akan melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Maka orang beriman akan berlomba untuk melakukan kebaikan. Apa sebab? Apabila banyak dapat, apabila banyak buat, maka akan banyak dapat. Akan sedih nanti akan merasa rugi apabila melihat orang lain kedudukannya tinggi sementara kita berada di kedudukan yang rendah. Disebabkan karena mereka dahulu bersungguh-sungguh ketika di dunia beramal, bekerja, sementara kita bermalas-malasan. Padahal peluang yang diberi sama tidak peluang diberikan kepada kita? Satu hari 24 jam sama. Ada yang diberikan 25 jam? Tidak. Semua kita diberi peluang yang sama, dengan akal yang sama, dengan hati yang sama, Quran yang sama, Rasul yang sama. Semua kita diberi peluang yang sama. Tapi ada yang bersungguh-sungguh, maka nanti dapat lebih banyak dari yang bermalas-malasan. Walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing memiliki kedudukan-kedudukan sesuai dengan apa-apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Maka fokus kepada apa yang akan kita kerjakan, sebanyak mungkin kerjakan. Malam-malam seperti ini sebenarnya keinginan hati kita mau beristirahat cepat malam seperti ini, apalagi dingin-dingin seperti ini. Yang terbayang itu adalah tempat tidur saja, mau segera beristirahat. Oh, kita melihat tidak, saya ingin melakukan amal mimma amilu, karena nanti kedudukan saya bergantung kepada apa yang saya lakukan, amal yang saya kerjakan. Maka saya akan bersungguh-sungguh. Kalau tidaklah karena kesungguhan, tak sampai ke majlis yang seperti ini. Setiap malam lagi, Allahu Akbar. Setiap malam, jauh pula lagi. Ada di antara jemaah saya tanya, berapa jauh dari rumah ke sini? 30 menit Ustaz, 45 menit Ustaz, 1 jam Ustaz. Allahu Akbar. Sungguh-sungguh. Ada orang yang rumahnya tepi masjid ini, tak sampai sini. Tak sampai. Kalau datang pun supirnya yang bawanya, tak juga sampai ke sini. Tak perlu bekerja lebih, tapi tak sampai. Apa sebab? Sebabnya adalah karena tidak memahami bahwasanya kedudukan nanti atau juga sekarang sebelum kematian bergantung kepada apa yang kita kerjakan dari amal yang telah diperintahkan. Menuntut ilmu ini adalah di antara amal yang diperintahkan oleh Allah, dan keutamaannya sangat tinggi dan besar sekali, lebih besar dari solat sunat yang kita kerjakan. Meskipun solat sunat itu ratusan bahkan ribuan banyaknya kita kerjakan. Beruntung apabila kita telah lembut hati, ringan langkah untuk menghadiri majlis ilmu. Kebaikannya kembali kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, pada diri sendiri. Hati menjadi tenang, fikiran kita pula menjadi tenang, maka hidup kita pun akan menjadi tenang. Tidak mensyukuri nikmat Allah ini, kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Apakah Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh manusia? Tidak. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Penghujung ayat. Dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Setiap yang dibuat oleh manusia diketahui oleh Allah. Allah telah menetapkan ada penulis perbuatan manusia. Meskipun satu patah kata yang dikeluarkan oleh manusia ditulis. Wa ma yalfidhu min qaulin
illa ladaih raqibun atid. Tidaklah satu kata yang dilafazkan oleh manusia melainkan di sisinya ada raqib dan atid, kiraman katibin, malaikat yang mulia, malaikat yang menulis. Semua ditulis. Untuk apa ditulis? Untuk dibalas. Karena tadi kaitannya tentang balasan dari Allah sesuai dengan amal yang dilakukan. Banyak amal dibuat, ditulislah banyak. Dan tidak ada satu pun perbuatan yang ditinggalkan tanpa ditulis. Tidak ada. Semua yang dilakukan oleh manusia dijaga, dipelihara dengan ditulis. Maka nanti manusia, kita nanti terkejut ketika kitab amalan itu dikemukakan kembali kepada kita, ditunjukkan kembali kepada kita, datang kembali kitab amalan itu kepada kita. Ada yang kitab amalan datang dari sebelah kanan, ada yang kitab amalannya datang dari sebelah kiri dan sebelah belakang. Semua yang kita buat tertulis di dalam kitab. Ketika itu kita pun mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini mengkagumkan sekali. Tidak ada satu pun yang besar ataupun yang kecil kecuali terdapat di dalam kitab ini, kitab amalan. Si fulan itu mengikuti pengajian tafsir, duduk paling depan, datang paling awal. Tulis. Si fulan itu duduk paling belakang, datang terlambat. Ya, tulis. Bercakap dan berbisik pula dengan kawannya lagi. Dah ditulis. Tidak ada satu yang kecil pun, yang tersembunyi sekalipun, melainkan semuanya ditulis oleh Allah melalui malaikat yang memang ditugas untuk menulis. Ini contoh saja untuk memahami perkara ini. Dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa-apa yang kamu lakukan, apapun yang kamu lakukan. Karena kata amma, ma, apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun yang kamu lakukan tertulis, sebanyak apapun yang kamu lakukan pun juga tertulis. Tidak susah bagi Allah untuk menulis sebanyak apapun yang dibuat oleh manusia. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Lanjutan ayat. Dan Tuhanmu maha kaya lagi memiliki rahmat. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai maha kaya, berarti kamu wahai manusia, apabila kamu melakukan perbuatan yang baik, kebaikannya itu kembali kepada dirimu, bukan kepada Allah. Sebab Allah maha kaya, Allah tak perlukan apa-apa darimu. Karena Allah maha kaya, kamu yang memerlukan apa yang kamu buat itu untuk dirimu sendiri. Kamu yang memohon kepada Allah, Allah tidak memerlukan apa-apa darimu. Maka dalam Al-Quran disebutkan antumul fuqara ilallah. Kamu yang fakir kepada Allah, kamu yang berharap kepada Allah, sementara Allah itu kaya, tidak memerlukan apa-apa dari hambanya. Jadi ibadah kita kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Kalau semua makhluk di alam semesta ini tidak beribadah kepada Allah, akankah kurang kemuliaan Allah? Tidak. Andaikan semua makhluk beribadah kepada Allah, akankah kemuliaan Allah itu bertambah? Tidak. Kemuliaan Allah itu sempurna, tidak bergantung kepada makhluk. Allah tidak bergantung kepada perbuatan makhluk. Ketika hamba itu beribadah kepada Allah, kembali kepada dirinya sendiri. Ketika hamba itu bermaksiat, melakukan kejahatan, kezaliman, maka kembali juga kepada hamba itu sendiri. Kalau hamba itu melakukan kejahatan, Allah boleh saja berkehendak untuk menghilangkan atau membinasakan hamba tersebut. Iyasha yudhibkum, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan melenyapkanmu. Apa susahnya bagi Allah melenyapkanmu? Karena kamu diciptakan oleh Allah. Karena kamu adalah yang diciptakan oleh Allah, maka Allah menguasai kamu sepenuhnya. Dan kamu tidak mampu berbuat apa-apa apabila Allah berkuasa untuk melenyapkanmu, berkehendak untuk melenyapkanmu dengan kuasanya yang sempurna. Wallahu ala kulli syai'in
Qadir, Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Bila Allah berkehendak membinasakanmu, binasa. Karena yang menjadi penentu adalah Allah. Tetapi Allah tidak akan binasakan satu negeri atau penduduk satu negeri. Kembali lagi kepada ayat yang sebelumnya. Tapi apabila Allah menghendaki untuk membinasakanmu, mudah bagi Allah untuk membinasakanmu. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Dan Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Apa susahnya bagi Allah untuk mengganti manusia dengan manusia yang lainnya? Dan ini sudah berlaku pada masa dahulu. Telah Allah binasakan kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian Allah ganti dengan kaum-kaum yang berikutnya. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ini sebagai penjelas sehingga perkara ini betul-betul menjadi terang sekali. Sebagaimana kamu sekarang ini adalah sebagai yang menggantikan kaum yang terdahulu. Kaum yang terdahulu telah dibinasakan, kemudian Allah ganti kaum tersebut dengan kamu sekarang ini. Maka kamu sekarang ini kalau melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum terdahulu, Allah juga berkuasa untuk menghilangkan kamu dan akan mengganti dengan kaum yang lain pula. Mau kamu seperti itu? Kira-kira begitulah penyampaian ayat ini. Dan susahkah bagi Allah untuk menghilangkan manusia? Tidak susah. Dulu Allah benamkan manusia dengan banjir yang meliputi seluruh tubuh permukaan bumi ini. Tak ada lagi permukaan bumi ini yang tidak terbenam. Anak Nabi Nuh mengatakan, wahai ayah, karena Nabi Nuh memintanya untuk naik ke atas bahtera supaya selamat. Kata si anak, oh tidak ayah, saya tidak akan mengikuti ayah. Untuk selamat saya akan pergi ke puncak gunung. Puncak gunung itu tinggi. Ini air bah ini, air banjir ini tak akan sampai ke puncak gunung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkanku dari air banjir ini. Tapi Nabi Nuh menjawab, la asimal yauma min amrillah. Tak ada siapa yang bisa selamat pada hari ini, wahai anakku. Puncak gunung yang tinggi itu pun akan tenggelam. Tapi anaknya tetap engkar. Nabi Nuh telah menyampaikan kebenaran, dia tetap menolaknya. Fahala bainahumal mauj. Maka ombak besar pun memisahkan antara si ayah dengan anaknya. Wa kana minal mughraqin. Maka termasuklah si anak itu ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh ketika diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tapi malang sebahagian besar kaumnya menolak kebenaran dan mereka dibinasakan. Mudah-mudahan 3 ayat ini menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada, sehingga mudah-mudahan kita akan tetap senantiasa menjaga iman kita dan tetap mempertingkatkan ketaatan kita sebagai membuktikan keimanan, sehingga insyaAllah kita akan selamat dari azab dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.